Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, Alhamdulillah jumpa kembali ya di channel saya. Sekarang kita akan mempelajari satu kasus Accurate Online. Ini milik PT Ultima Tekno Solusindo ya, soal mereka yang sudah tersebar di internet, yaitu CV Laris Manis, bagian dari pembelajaran juga. Di sini sudah disediakan daftar akun, dan lain-lainnya untuk mensupport impor datanya. Jadi silakan teman-teman unduh juga di link yang sudah ada di soal ya. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai masuk ke kasusnya ya. Ini tahunnya 2022 dan mulai pakai kulit di 2023, jadi masih update soalnya karena sudah mengadopsi pajak terbaru. Kita langsung masuk di akun saya. Ini akun yang sudah saya buat. Dashboardnya seperti ini ya. Teman-teman yang belum punya, silakan klik di link di deskripsi ya, cara-cara buat akun seperti ini. Kita langsung masuk ke data usaha baru ya. Kita pilih namanya, kita ketik dulu CV Laris Manis. Kemudian bidang usahanya adalah other, ini di sini ya. Ini bidangnya lain. Kita buat data usaha sambil nunggu. Jadi ini adalah perusahaannya, perusahaan dagang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ikutin langkah di sini, buat database, klik lanjutkan, lengkapi data informasi perusahaan. Kemudian di sini sudah ada link ya, silakan diunduh teman-teman linknya. Ini silakan unduh Excelnya untuk digunakan dalam persiapan data. Ini adalah data company-nya, kategori usahanya kita pilih ya. Di sini soalnya adalah retail. Kemudian cut off-nya 31 Desember 2022. Metodenya ini Vivo ya. Metodenya Vivo untuk barangnya. Ini dia, melihat di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada tampilan Accurate Post atau online, kita gunakan ini ya. Sudah betul, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tawaran jika kita tidak memiliki data akun dan lain-lainnya, kita bisa menggunakan daftar akun yang sudah dikasih oleh kurir. Jadi sudah available di sistem, tinggal kita gunakan. Tapi kita akan hilangkan checklistnya ya, karena sudah punya daftar akun sendiri. Oke, pembuatan nama selesai, tinggal kita masukkan data-data lainnya seperti telepon, fax, email, dan lain-lainnya sampai ke penyetingan preferensi perusahaan. Baik, sekarang kita sudah di menu dashboard awal ya. Kita di sini teman-teman. Nah, kita pilih di sini soalnya. Masuk ke menu preferensi ya untuk nyeting ini. Jadi klik di sini, klik preferensi. Ini teleponnya kita masukkan 021821 821 2080. Kemudian faxnya ini 81 ya, meskipun sekarang fax sudah mulai ditinggalkan. Kemudian emailnya adalah hello@larismanis.com. Sorry, huruf kecil semua ya kalau email mah.
Cut-off-nya sudah betul ya. Kemudian periodenya Januari sampai ke Desember betul. Alamatnya Jalan Untung Suropati nomor 2A Menteng. Kita klik di bagian alamat kalau sudah betul semuanya. Jalan Untung Suropati nomor 2A Menteng ya. Menteng DKI Jakarta 103. Oh, sorry, ini Jakarta di sini ya, maaf. Kode posnya 10310. 10310. Baik, info sudah, alamat sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita diminta melengkapi fitur-fitur dasar kebijakan sesuai dengan kebijakan perusahaan kita. Di antaranya adalah perusahaan termasuk PKP yang memungut dan membayar PPN ya. Kemudian yang kedua, aset perusahaan diakui dan dalam pencatatan perusahaan. Oke, kita masih di sini ya, belum kita rubah. Masih dari sini. Sekarang klik di fitur sini. Ini tadi sudah ya, PPN sudah ada, pajak sudah, aset sudah ya. Yang lainnya ini boleh kita hilangkan, boleh tidak ya, terserah kita. Nah, di sini yang utama ada 2, PPN dan juga aset perusahaan. Oke, saya hilangkan saja yang ini biar nggak nanti ngoreng menu. Multi mata uang dan anggaran kita hilangkan karena di soalnya nggak ada. Kemudian lanjut ke bagian pajak ya, sudah tadi kita setting. Sekarang kita setting pajaknya di sini. Baik, sorry, menu pajaknya ini dari sini ya, dari menu perusahaan sini. Kita cek daftarnya. Ini hanya ngecek ya, apakah sudah ada tarif 11%. Klik di sini. Oke, sudah ada ya, sudah ada pajak, jadi kita nggak usah buat lagi. Kita bisa close kembali ke sini teman-teman ya. Sekarang kita ke penjualan. Penjualan ada pertama melakukan penawaran, ini ada penawaran. Kemudian ada retur, sudah retur ya. Kemudian yang ketiga, pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Pengiriman ini sudah ada juga. Kemudian perusahaan menetapkan syarat dengan waktu ya, sudah ada di sini syarat pembayaran di checklist ya. Kayaknya itu ya. Nah, kemudian yang lainnya bisa dihilangkan atau terserah ya. Ini saya hilangkan satu aja, konsinyasi karena nggak ada. Untuk yang lainnya kita biarkan saja. Kemudian yang berikutnya di pembelian, kita masih di sini, tinggal klik di pembelian. Pembeliannya menunya pertama adalah sesuai dengan kebijakan umum, jadi ini nggak ada dirubah ya, nggak ada perubahan. Pesan pembelian, kemudian daftar pemaksok, jadi nggak ada perubahan. Kemudian persediaan yang dicentang sama ya, karena nggak ada khusus, jadi kita ikutin standar dari Accurate seperti ini. Jadi kalau di soalnya nggak ada khusus ketentuan apa, maka kita asumsikan standar saja, nggak usah dirubah-rubah. Oke ya, di bagian persediaan selesai, kita tinggal simpan ya. Simpannya ada di kanan bawah. Oke. Berikutnya kita akan mengimpor daftar akun ya, daftar akun, kemudian persediaan dan lain-lainnya. Kita langsung saja mulai dari di sini daftar akun dulu ya, dari sini mau masuknya buku besar. Kemudian pilih akun perkiraan. Ya, klik ini teman-teman. Kemudian di sini ada impor data, kita klik impor data.
impor dari Excel. Kemudian kita ambil di sini ya. Kita klik di sini. Cari file yang tadi kita nyimpen, ini dia, daftar akun. Kita klik unggah. Oke ya. Kita lanjutkan. Nggak ada yang dirubah. Ini kita checklist ya. Lanjutkan. Baik, 56 data diproses berhasil ya. Kemudian kita close saja. Di sini lanjut ke barang dan jasa. Sorry kok buat sih. Kita impor data, maaf, impor data. Kemudian kita pilih daftar barang. Kita klik unggah. Kita klik lanjutkan. Kita checklist ya untuk update jika ada yang tambahan. Berikutnya adalah pelanggan. Kita ambil dari Excel. Kita lanjut ya di checklist seperti biasa. Lanjutkan. Baik, berikutnya adalah pemasok. Kita pilih data dari sini. Kita klik unggah. Lanjutkan, kita lakukan update. Nah, barang selesai, pelanggan sudah, pemasok sudah, akun sudah. Tinggal beberapa lagi ini biar nggak muncul lagi. Baik, selanjutnya setelah tadi kita mengimpor ini sudah ya. Kita langsung ke daftar aset tetap. Jadi di sini kita langsung ke menu aset tetap ya. Di bagian ini kita pilih dulu kategorinya. Ada 4 yaitu tanah, bangunan, peralatan kantor, dan peralatan toko. Kita buat dulu tanah ya, klik di sini simpan. Kemudian bangunan, ngetik hurufnya jangan sampai salah atau kurang satu pun. Kemudian peralatan kantor. Yang keempat, peralatan toko. Oke, kategori sudah kita buat. Kemudian kita tinggal mengimpor Excel-nya ya. Jadi masih di sini. Kita pilih aset tetap. Kemudian kita klik di sini. Di sini ada impor data, kita pilih impor dari Excel, kita klik lagi. Silakan dicari tadi daftar aset tetap. Kita unggah. Oke, lanjutkan. Baik, proses impor aset tetap sedang dilaksanakan. Berhasil ada 5 teman-teman ya. Nah, setelah kita mengimpor aset tetap ya, berarti pengimporan selesai. Tinggal kita lakukan namanya proses akhir bulan ya. Dari mana menunya? Kita masuk ke menu perusahaan. Kita pilih proses akhir bulan. Di sini soalnya karena 31 Desember, jadi kita pilih bulannya Desember, tahunnya 2022. Kita simpan. Oke. Nah, sampai di sini cukup mudah teman-teman ya. Impor data selesai.
Kemudian proses akhir bulan juga sudah, tinggal kita cocokkan dengan di soal. Baik, kita close dulu. Kita masuk ke daftar laporan. Pilih daftar laporan. Di sini kita akan mencocokkan neraca induk skontro ya. Ini kita uangan ya. Kemudian kita pilih neraca induk skontro. Tanggalnya tentu saja 31 Desember 2022. Oke. Ini hasilnya ya. Kita samakan jumlah akhirnya 2.342.800 ya. Sama dengan di soal di sini ya. Tinggal kita cek-cek, misalkan mau di-compare dengan di soal ya. Kita cek saja yang sebelah kanan salah satu. Oke. Sama teman-teman ya. Nah, sampai di sini tahap pertama selesai untuk setup database. Selanjutnya kita akan lanjutkan di video yang berikutnya, yaitu tata cara untuk input transaksi yang sudah disiapkan. Ya, ada beberapa yang menarik di sini. Oke, nanti silakan teman-teman simak video berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum.